Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Summa assalatu wassalamul atammanil akmalan ala khairi bariyatin nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Seperti biasa ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai detik ini Allah masih beri kita ya kenikmatan yang tidak terhitung ya. Hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan ya, yang mana pada kondisi sekarang ini ya banyak saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap agar Allah segera mengangkat penyakit dan musibah dari kaum muslimin dan juga menghindarkan kita semuanya ya dari musibah tersebut. Tentunya terlepas dari ya kata orang konspirasi atau apapun, bahwa fakta yang terjadi di sekitar kita banyak ya saudara-saudara kita, bahkan orang-orang dekat kita menjadi korbannya. Maka jangan sampai sikap abai kita menjadi ya sebuah kezaliman bagi orang lain, sehingga dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk bagi orang lain yang tanpa kita sadari sedikit pun. Baik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah biidznillah ta'ala. Alhamdulillah, masuki majelis keempat ya, pertemuan keempat dengan pembahasan kitab Khut Aqidatak minal kitab wa sunnah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu taala. Mudah-mudahan ya sampai pertemuan ketiga kemarin bisa difahami semua ya. Jadi nanti ya kalau memang ada yang belum paham atau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan saja Pak ya. Agar ya segala sesuatunya jelas gitu. Jangan sampai nanti kita memendam pertanyaan yang besok lagi udah lupa lagi gitu ya. Insya Allah ya tidak masalah kalau ada yang mau tanya ya, silakan boleh langsung ya tunjuk tangan, karena ya kadang-kadang waktu kita sedikit sehingga lupa gitu kan untuk mengkhususkan waktu. Baik. Pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang ya macam-macam tauhid ya, tentang jenis-jenis tauhid. Yang pada umumnya ya tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut ulama as-salaf ya, tauhid ada 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Untuk memahami tauhid tentu kita harus melihat ya, kita harus membaca, memahami, bertanya ya, kepada para ahlinya ya, kepada para ulama tentang jenis-jenis tauhid ini. Karena setiap orang atau setiap kelompok punya tauhid ya, punya tauhid. Tapi dengan berbagai macam pengertian ya, tauhid tersebut tentu nggak semuanya benar ya, nggak semuanya benar. Jadi untuk memahami yang mana yang benar, yang mana yang salah, tentu kita harus merujuk kepada ya dalil-dalil yang ada, kepada Al-Quran, Sunnah, hadis, dan pemahaman para ulama. Ya misalnya ya berapa banyak ya, tidak usah jauh-jauh di negeri kita, orang-orang yang meneriakan ya punya slogan tauhid juga. Tapi terkadang tauhid yang dimaksud berbeda dengan tauhid yang sering dibahas oleh para ulama. Ya. Tauhid dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat semuanya penting dan semuanya wajib kita imani. Ya. Rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang keesaan Allah, tentang af'alullah azza wajal, yang mana ini insyaallah jarang ya, tidak ada ya, jarang, bahkan tidak ada orang yang menentang adanya Tuhan, menentang adanya Allah.
Sedangkan tauhid uluhiyah, disinilah titik khilaf, titik sengketa antara para nabi dan umatnya. Ya, para nabi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Karena terutama Nabi kita Muhammad SAW diutus ketika orang-orang Quraisy, banyak di antara mereka, bahkan hampir semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka semua tahu yang memberi mereka rizki, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka adalah Allah. Meskipun iman mereka terhadap rububiyah tidak sesempurna imannya seorang muslim terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid asma wa sifat juga sama. Ya, terutama pada tauhid asma wa sifat, ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh penggunaan akal dan logika yang berlebihan. Ya, penggunaan logika yang melebihi, ya, melebihi, bahkan diangkat setinggi-tingginya, lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak penggunaan akal, menolak logika, tidak. Ya, buktinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akal sebagai ukuran kewajiban, ya, ukuran taklif. Artinya apa? Orang yang nggak berakal, yang gila, ya, atau orang yang masih kecil belum balik, pikirannya belum sempurna, tidak diwajibkan untuk ibadah-ibadah yang wajib. Ya, tapi dalam rangka menggunakan akal ini kita harus sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan, tidak boleh melebihi, tidak boleh dikedepankan, didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya misalnya tentang pertanyaan nomor 10 yang ditanyakan oleh penulis, Ainallah, ya, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya jawabannya juga sudah jelas. Dijelaskan oleh penulis rahimahullah taala berdasarkan dalil yang ada. Ya, Allah fil arsy, Allah di atas arsy. Ya, Allah ada di atas arsy. Menyikapi pertanyaan ini, ya, tidak semua muslim, tidak setiap muslim punya pendapat yang sama. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan nggak boleh itu bertanya ainallah, di mana Allah, nggak boleh. Ya, sebagian lagi boleh bertanya, ya, di mana Allah, tapi jawabannya apa? Ya, Allah tidak, ya, atau Allah pertama Allah ada di mana-mana. Yang kedua, ya, Allah tidak di luar, ya, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, ya, tidak di atasnya, tidak di bawahnya. Atau ada lagi misalnya kalau ditanya di mana Allah, ada di setiap hati setiap muslim, ya, ada di setiap hati orang yang beriman. Ya, macam-macam. Tentunya ini berangkat dari, ya, cara menyikapi dalil yang berbeda-beda. Dan penyimpangan dalam bab ini kembali lagi, ya, hampir semuanya atau semuanya itu berdasarkan pada apa? Logika yang berlebihan tadi. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam surah Thaha, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya. Di mana arsy? Di langit. Ya. Bumi, atasnya lagi langit, 7 lapis langit, atasnya lagi arsy. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Ya. Seperti apa Allah di atas arsy? Nggak ada yang tahu juga. Ini yang dilarang, pertanyaan takyif, kaifa, bagaimana hakikat bersemayamnya di atas Allah, di atas arsy. Ini adalah hal yang gaib, ya, karena gaib, ya, tentu kita butuh sumber yang terpercaya, butuh dalil. Dalilnya ada tidak yang menerangkan bagaimana, ya, posisi Allah, bagaimana cara bersemayam? Tidak ada. Kalau ada, maka sudah pasti sudah sampai kepada kita, ya, tapi tidak ada. Jadi tidak boleh kita sembarang, ya, menerjemahkan hal tersebut. Orang yang menolak, ya, pertanyaan di mana Allah, mereka juga berangkat dari logika, dari akal, dari, ya, menyikapi pertanyaan ini dengan akal mereka. Ya, ketika ditanya di mana Allah Subhanahu wa taala, jangan, kalau kita jawab Allah di atas, kata mereka, maka kita mengatakan Allah itu bertempat.
Ya, misalnya sekarang kita duduk di atas kursi nih, ya. Oh, berarti butuh kursi untuk duduk. Mereka menerjemahkan bersemayamnya Allah di atas arsy sama. Berarti Allah butuh arsy. Ya. Padahal belum tentu. Kenapa? Ya, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak boleh mengatakan itu nanti kalau kita bilang Allah butuh tempat, nggak mungkin ini, kata mereka. Ya. Atau ketika ditanya di mana Allah, mereka menjawabnya tadi, ya Allah itu ada, tapi di mananya tidak ada di atas dunia, tidak ada di bawah dunia, tidak ada di luar, ya berarti ada atau tidak? Ya, ada tapi nggak ada gitu, sesuatu yang berlawanan gitu ya. Dan ini berlawanan semuanya dengan ya dalil yang dijelaskan, yang sampai kepada kita baik dari Al-Qur'an ya atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya, pada intinya untuk memahami ini tentu sumber kita yang paling terpercaya adalah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti yang dicontohkan oleh penulis di sini oleh Syekh dalam Al-Qur'an surat Thaha dan Ar-Rahman al-'arsy istawa ay ala wartafa, ya tinggi, meninggi. Kama jaa fil Bukhari wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban, Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan takdir, fahuwa indahu fawqal arsy, ya fahuwa indahu fawqal arsy, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Pertanyaan berikutnya, halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita ya? Apakah Allah bersama kita? Dijawab oleh penulis rahimahullahu taala, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Ya. Qala ta'ala qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, maksudnya apa di sini? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Tadi kembali lagi, mereka bilang, ya kalau Allah di atas arsy, nggak mungkin dong Allah bersama kita juga, ya kan? Atau kalau Allah bersama kita, nggak mungkin Allah di atas arsy. Kata siapa ya? Menurut pemahaman kita yang terbatas, pemahaman manusia yang tentu nggak tahu, tidak meliputi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan itu dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Allah menyatukan istiwanya Allah di atas arsy dan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya. Allah katakan dalam surah Al-Hadid, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, kemudian istawa, kemudian bersemayam di atas arsy, ya, ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, ya, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, ya. Allah bersemayam di atas arsy, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, ya, apa misalnya air, ya, atau apapun yang masuk ke dalam, atau yang keluar dari bumi, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. Kemudian ma yanzilu minas sama, apa segala sesuatu yang turun dari langit, baik itu berupa ya yang bisa dilihat oleh zahir kita, yang nampak bagi kita seperti hujan, atau yang turun dari langit dari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas langit, ya. Di awal Allah katakan Allah istawa al arsy, di akhir Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, ya, dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Allah kumpulkan ya tingginya Allah di atas langit dan kebersamaan Allah kepada makhluk. Qala ta'ala,
dalam surah Thaha tadi, qala la takhafa, janganlah engkau takut, innani ma'akuma asma'u wa ara, ya. Sesungguhnya aku bersama kalian, asma'u wa ara, aku mendengar dan melihat, ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Ya. Apakah maknanya kebersamaan itu zatnya bersama kita? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ma'iyatullah taala, kebersamaan Allah kepada makhluknya, bersama makhluknya itu ada dua. Ya. Yang pertama ma'iyatullahi ammah. Ya, kebersamaan yang umum, meliputi seluruh makhluknya. Manusia, binatang, tanaman, atau apapun yang Allah ciptakan di dunia ini, baik yang muslim ataupun yang kafir. Yang mana kebersamaan Allah yang umum ini maknanya Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui makhluknya. Ya. Kebersamaan di sini maknanya Allah selalu mengawasi makhluknya. Ya, bukan berarti ini kita mengganti makna kebersamaan Allah, tidak. Tapi ini menurut ya dalil-dalil yang ada, ya, seperti dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ya, sama saja Allah mengatakan ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum, ya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah ada orang yang berbisik-bisik 3 orang, maka Allah lah yang keempatnya. Maknanya apa? Allah mendengar mereka. Atau Allah yang ketika ada 5 orang, Allah yang keenamnya. Maknanya Allah juga bersama mereka. Ya. Kebersamaan Allah bersama makhluknya secara umum maknanya Allah mengawasi mereka. Allah selalu memberi, ya, makhluknya rahmatnya. Ya, karena rahmat Allah ada yang umum juga, yang meliputi seluruh makhluk, baik yang manusia, hewan dan lain, atau makhluk atau manusia yang muslim ataupun kafir. Karena orang kafir, ya, yang mendapat rizki yang banyak itu juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak merahmati mereka, maka nggak akan mereka dapat rizki. Kalau Allah tidak memberi mereka harta, memberi mereka kedudukan, tentu Allah tidak akan memberi mereka itu semuanya. Ya. Itu ma'iyatullahi ammah, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang umum yang meliputi seluruh makhluk. Kemudian kebersamaan Allah satu lagi yang khas, khusus kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Pertolongan dari Allah, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang muslim mukmin ketika beriman dengan ini, maka dia, ya, menjadi seorang hamba yang memiliki sifat tawakal yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti ceritanya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, di depannya Laut Merah, lautan, belakangnya pasukannya Fir'aun, ya, maju tenggelam, kembali juga nggak bisa karena mereka kalah jumlah. Maka Allah ceritakan, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, ketika 2 kelompok ini sudah berkumpul, sudah bertemu, para pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Sesungguhnya nih kita bakalan sudah nggak bisa kemana-mana, pasti ketangkep. Ya, kenapa? Ya karena itu yang bisa mereka pahami. Ya, itu yang bisa ada di bayangan mereka. Tapi ya, Nabi Musa sebagai seorang pemimpin, seorang nabi yang beriman kepada Allah, beriman dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Jangan takut, tidak. Sesungguhnya bersama kita Rabbi, Tuhanku, Allah yang akan memberi kita petunjuk. Ya. Tentu ini murni, ya, ini lahir, ya, perkataan lahir dari iman, rasa iman Nabi Musa alaihissalam terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini.
Ya. Beliau yakin dengan pertolongan Allah, maka mengatakan itu. Ya. Kemudian Allah beri wahyu kepada mereka, ya, anidrib bi asaqal hajar fanfalaqa fakana kullu firaqin kattaudil azim. Kemudian Allah beri wahyu kepada Nabi Musa, itu lautan tersebut terbelah menjadi dua. Ya, selanjutnya kita semua tahu ceritanya. Tapi di sini pelajaran bagi kita bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya. Ya. Ketika seorang hamba tersebut yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga misalnya dalam banyak ayat Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Kemudian wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Atau juga seperti, ya, kisah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, dalam gua dikejar-kejar dalam gua, mereka bersembunyi. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, seandainya mereka ini ngelihat ke kaki mereka sendiri, pasti kita ketahuan. Ya, Abu Bakar ketakutan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, jangan sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Allah akan menolong kita. Ya, dan akhirnya Allah beri mereka pertolongan sehingga mereka bisa lancar. Ya, perjalanan mereka dimudahkan oleh Allah sampai kepada tempat yang dituju. Itulah buah atau faidah dari seorang mukmin, ya, beriman. Seorang mukmin mempelajari akidah dan tauhid yang benar, ya. Seorang mukmin mempelajari akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Dan di kisah mereka kita akan dapati banyak sekali pelajaran tentang, ya, bagaimana tauhid memberi kekuatan kepada mereka. Tauhid membuat mereka semakin yakin, ya, dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika meninggalkan anaknya di Makkah yang pada saat itu belum ada penduduk satupun, ya, anaknya yang baru lahir, Nabi Ismail alaihi salam bersama ibunya di Makkah yang tidak ada apa-apa di situ. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan, ya, anaknya dan istrinya di situ, istrinya berkata kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, ya, na'am. Idzan, kata istrinya, lan yudayyi'an Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di sini. Ya. Tentu di sini juga kita pelajari bahwa Nabi Ibrahim, ya, siapa yang tega meninggalkan anaknya yang baru lahir masih bayi, orang tua mana? Ya, nggak akan ada yang tega, ya. Nggak akan ada yang berani atau mampu setega Nabi Ibrahim alaihissalam yang karena imannya kepada Allah, karena tauhidnya kepada Allah meninggalkan anaknya. Karena apa? Percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan selanjutnya, ma huwa faidatut tauhid? Apa, ya, faidah dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan oleh penulis, dijawab oleh penulis, faidatut tauhid hiyal amnu fil akhirah. Ya. Rasa aman di akhirat minal azabi wal hidayati fid dunya wa takfiridz dzunub. Ya. Rasa aman di akhirat dari azab dan hidayah di dunia. Wa takfiridz dzunub, dan diampuni dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman,
mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan hidayah petunjuk. Ketika ayat ini turun, ya, para sahabat sedih, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu?" Ya, para sahabat memahami zalim, ya, beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Para memahami kezaliman di sini adalah maksiat. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lepas dari maksiat kecuali para nabi dan rasul. Para sahabat sedih, nggak mungkin Rasul kita bisa mengamalkan ayat ini. Siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat zalim, nggak pernah berbuat maksiat? Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa hadza kama za'amtum. Alam tasma' qaulal 'abdis shalih innasyirka la dzulmun 'adzim." Bukan itu yang dimaksud, bukan zalim yang maksiat yang dimaksud, tapi apa? Tapi seperti yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, innasyirka la dzulmun 'adzim. Ya, sesungguhnya kesyirikan adalah perbuatan zalim yang sangat azim. Jadi zalim yang dimaksud di sini bukan maksiat. Karena maksiat pun juga termasuk kezaliman, ya. Tapi kezaliman yang dimaksud di ayat ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lainnya. Menafsirkan ayat ini dengan ayat lain. Yang mana zalim di sini maksudnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan mendapatkan apa? Rasa aman. Ya, rasa aman. Aman yang seperti apa? Aman di dunia ataupun di akhirat. Ya. Aman di dunia apa? Rasa tumakninah, rasa tenang, rohah. Ya. Aman dari segala musibah, ya, bukan berarti tidak kena musibah. Tapi mungkin dia dapat musibah, tapi karena Allah Subhanahu beri dia rasa aman, apapun musibah yang menimpa dia, dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa dia tetap tenang. Karena seperti dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban, ya, li amril mu'min. Sungguh luar biasa seorang mukmin itu. Idza asabathu sarra syakar. Ketika mendapatkan kenikmatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika asabathu dharra sabar, ya. Fakana khairun lahu. Bersyukur kebaikan baginya, dan ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Itu pun kebaikan baginya, ya. Maka rasa aman di sini, ya, rasa tenang di sini bukan berarti tidak kena musibah sama sekali, tapi tetap, ya, Allah akan menguji dia dengan berbagai macam musibah dan ujian. Tapi karena imannya, karena tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dia rasa aman. Seperti apa? Seperti misalnya tadi ibunda Nabi Ismail alaihissalam yang ditinggalkan oleh suaminya sendirian di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apanya. Seperti tenangnya Nabi Musa alaihissalam ketika sudah berhadapan dengan kematian, ya, orang sudah pasrah lah, ya, seperti itu. Tapi dengan imannya kepada Allah, ya, Nabi Musa, Hajar, Nabi Ibrahim, semuanya yakin, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasa aman di akhirat adalah aman dari azab. Tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun diazab, tidak akan kekal dalam neraka, ya. Tidak akan kekal di dalam neraka. Karena masuk surga itu ada orang-orang yang langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya, jalur cepat. Tidak lewat neraka. Ada juga orang-orang yang mungkin sempat berbuat dosa, belum bertaubat, Allah azab dulu. Tapi di hatinya masih ada iman, masih ada tauhid. Kemudian dalam hadis qudsi Allah katakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minan nar.
keluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya ada sebiji ya khordal. Khordal itu tanaman yang ya hampir sama kayak sawi ya, karena di sana tidak ada sawi ya. Tapi bentuknya hampir sama, yang sangat kecil bijinya itu. Maksudnya apa? Keluarkan orang yang di dalam hatinya iman dan tauhid meskipun cuma apa? Cuma sedikit. Fa ukhriju minan nari famtahasyu. Ya. Dikeluarkan orang-orang yang di hatinya ada tauhid dari neraka dalam keadaan hitam, gosong. Kenapa gosong? Ya, karena telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melewati adab dari Allah Subhanahu wa taala, fa'ulqu fi nahril hayah. Kemudian ya Allah perintahkan para malaikat untuk mencelupkan ke sebuah sungai yang disebut dengan nahrul hayah ya. Yang tadi dikeluarkan dari neraka seperti arang gitu kan, habis dibakar gitu, gosong, tidak ada bentuknya. Tulangnya saja atau kulit dan tulang saja. Kemudian setelah dicelupkan ke sungai ini, mereka tumbuh ya seperti tumbuhnya ya tanaman-tanaman yang kalau dia hidup di daerah yang banyak airnya gitu kan. Jadi mereka yang ada hatinya, dalam hatinya rasa iman meskipun hanya sedikit, Allah akan selamatkan dari azab yang kekal di dalam neraka. Itulah rasa aman yang dimaksud di sini. Ya. Allah juga katakan tentang rasa aman di dunia ini. Qala ta'ala huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, Allah yang menurunkan rasa sakinah, tenang pada hati seorang setiap mukmin. Ya. Kemudian orang-orang yang bertauhid yang tidak mencampurkan iman dan kezaliman tadi juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di dunia tentu kita semua tahu Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan pahala. Allah akan mudahkan dia untuk menjalankan amal-amal soleh. Ya, Allah akan mudahkan ya dia untuk belajar ilmu yang benar, ya, belajar akidah yang sahih. Ya. Lalu al-hidayah fil akhirah adalah Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hadis yang menerangkan ini menerangkan tentang balasan orang-orang yang memiliki iman dan tauhid, bahwa hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis yang panjang yang disebut dengan haditsul bitaqah ya. Haditsul bitaqah. Diceritakan dalam hadis ini ada seorang manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya diperlihatkan amalannya ya. Sijillat maddal basar, catatan amalannya. Amal apa? Amal buruk. Sebanyak apa? Sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Kemudian ditanya orang ini, apakah ini semua benar? Ya, benar. Dia mengakui. Ya. Maka dia menyangka bahwa sudah tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya. Bahwa menyangka dia akan diadab pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keburukan yang sebanyak ya, sejauh mata memandang catatannya itu dia lihat keburukan semua, tidak ada kebaikan. Ya, dia sudah yakin akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ukhrijat al-bitaqah. Kemudian dikeluarkan catatan yang sangat kecil, di situ dituliskan ya tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Catatan bahwa dia ya di dunia bertauhid, beriman kepada Allah ya, keyakinan tauhid yang benar.
kemudian ditimbang itu bitokoh, ya, catatan yang tipis tadi dengan catatan keburukan yang sangat banyak tadi, fatasyatil sijillat, maka catatan-catatan keburukan tadi menjadi ringan. Lebih berat bitokoh yang isinya la ilaha illallah tadi, ya. Lebih besar pahala orang yang beriman mengucapkan kalimat tauhid dengan sungguh-sungguh memahami maknanya, lebih besar daripada apa? Daripada sisi lainnya yang isinya adalah catatan-catatan keburukan selama di dunia ini. Bukan berarti nggak apa-apalah maksiat ya, yang penting tauhidnya betul, enggak juga ya. Jangan kita salah artikan, ya. Nggak apa-apa maksiat, yang penting tidak berbuat syirik, enggak, ya. Jangan sampai disalahartikan juga, ya. Maka orang yang bertauhid, memiliki keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan berikan al-amnu di sini, rasa aman di dunia ataupun di akhirat nanti. Termasuk ya rasa aman ketika ya sekarang kita lihat ya, alhamdulillah banyak orang-orang yang hijrah ya, dari lingkungan yang sebelumnya tidak mendukung dia untuk berbuat baik, dia tinggalkan itu semuanya ya. Atau hijrah, misalnya kita sering dengar cerita dari riba misalnya, tinggalkan itu semua dan berhijrah kepada ya ajaran, kepada agama Islam yang benar. Ya tentu kita akan berpikir, kok bisa ya orang yang ibaratnya itu dunia sudah di tangannya semuanya, tapi ditinggalkan itu semuanya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh paling nyata. Ya. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Tentu kita bukan berarti menyatakan bahwa ini ahli surga. Kita berharap seperti itu, ya. Tapi ini adalah contoh, ya, bahwa bahwa kejadian seperti itu bukan hanya terjadi pada zaman dulu, gitu kan? Kita mikir itu kan dulu sahabat ya, wajar dekat sama Rasul. Ya, itu dulu ya orang-orang soleh wajar. Tidak, banyak cerita mungkin di sekitar kita. Ya, orang-orang yang dengan berani dia tinggalkan ya dunia, dia tinggalkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Meskipun mungkin kalau kita dengar ceritanya ya nggak tahu besok mau makan apa ya, nggak tahu besok tinggal di mana. Tapi dengan tentunya hidayah dari Allah yang paling utama, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dia untuk belajar. Ketika dia sudah belajar mengetahui ya hakikat dari dunia, mengetahui hakikat daripada tauhid, ya, berani mengambil keputusan ya yang mungkin kalau kita lihat dengan kacamata dunia ini orang aneh gitu kan. Ini orang kok bisa seperti itu. Ini adalah contoh yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa faidah, bahwa dampak dari tauhid ini akan sangat berpengaruh bagi ya orang-orang yang mengimaninya dengan benar. Sebaliknya ya kita lihat orang-orang yang mungkin secara zahir dia mengaji tapi menempuh ya akidah, keyakinan yang tidak benar, dia ikuti gurunya kemana-mana, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia lama ya, semakin keyakinannya aneh. Ya, semakin apa? Semakin menjauh dari agama yang benar. Ya, tentu kita mengharap hidayah bagi orang tersebut. Ya, kita mengharap hidayah bagi orang-orang yang seperti dan juga untuk kita semuanya agar tetap ya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tidak banyak juga orang yang apa? Yang ya ketika dia mempelajari hal-hal yang menyimpang, wal iyadzubillah, apa? Dia keluar dari Islam, ya. Keluar dari agama. Kita lihat misalnya orang yang ikut aliran-aliran tertentu, ya. Mengikuti aliran-aliran ya
yang dilarang oleh Islam. Ya, berapa hilang berapa lama gitu, tiba-tiba kembali, orang tuanya dikafirkan, keluarganya dikafirkan semuanya. Ya, hubungannya dengan keluarganya semakin jauh. Ya. Bahkan hubungannya dengan Allah semakin jauh juga. Wal iyadu billah. Ya, ini tentu akibat atau hasil dari hilangnya tauhid, sehingga Allah semakin jauhkan orang-orang yang seperti ini dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas dalam memohon, berdoa, mengharapkan kebaikan, Allah akan mudahkan. Ya, Allah akan bimbing. Ya, Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang selalu berijtihad, selalu berusaha, selalu mengerahkan daya dan upayanya untuk tetap ya istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan ya orang tersebut tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah faidah ya daripada tauhid. Faidah daripada bertauhid dengan tauhid yang benar tentunya. Di dunia apalagi di akhirat ya, banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita ya bagaimana orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah yang benar ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah, atau kama qala. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Ya. Barang siapa yang beriman dengan la ilaha illallah, ya Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap ya bagi diri kita semuanya, keluarga kita, orang-orang dekat kita dan seluruh kaum muslimin untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu istiqomah di atas jalan yang mulia, di atas jalan yang mendapatkan pahala, mendapatkan balasan berupa surga di akhirat nanti, dan hidayah di dunia ini untuk selalu berada di jalan tersebut. Selanjutnya, bab selanjutnya ya, penulis memberi judul syurut qabulil amal ya, syarat diterimanya amalan ya. Diterimanya amalan di sini maksudnya adalah yang pertama maknanya amalannya sah secara zahir gitu ya. Yang kedua, amalannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini tentu bukan ranah kita ya. Yang kedua ini bukan ranah kita untuk menghukumi pasti dapat pahala, enggak. Kita bisa menghukumi yang pertama sah atau tidak. Pahalanya itu Allah yang akan memberikan, karena gaib sekali lagi. Ya, maka syarat diterimanya amal di sini maksudnya apa? Syarat sahnya amalan. Ya. Qala al-muallif, ya, penulis mengatakan ma hiya syurut qabulil amal. Ya. Apa syarat diterimanya amalan? Maksudnya apa syarat amalan tersebut sah secara zahir? Dijawab, syurutu qabulil amal indallahi thalathah. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah itu ada 3. Ya. Awalan, yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Ya, qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Yang pertama syaratnya adalah iman dan tauhid. Ya, karena orang kafir ya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, meskipun dia berbuat baik, ya, meskipun dia berinfak dengan seluruh hartanya, selama dia tidak beriman kepada Allah, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah taala, Allah mengatakan tentang ini, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka tempat singgah mereka adalah
surga Firdaus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain dalam surah At-Taubah, ya. Surat yang ke-9 ayat yang ke-54, Allah mengatakan ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Baik. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Jadi syarat yang pertama adalah iman dan tauhid. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54 jelas Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Bahwasanya tidaklah mereka terhalang dari manfaat, ya, mereka berinfak kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi yang menghalangi mereka dari pahala amalan mereka jelas, ya, kufur, ya, sikap kufur mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dalil ini jelas mengatakan bahwa, ya, orang-orang yang kafir, ya, tapi walaupun mereka beramal, mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Dan tidaklah mereka salat kecuali dalam keadaan malas, ya. Wa qala, yang kedua, syarat yang kedua adalah al-ikhlas, ya, al-ikhlas. Wa huwa al-amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Ya, ikhlas maknanya adalah amal lillah, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak riya dan tidak sum'ah. Ya, riya itu dari kata ra'a yara, ya, asalnya ra'a yura riya'an, beramal untuk dilihat. Sedangkan sum'ah, ya, dari kata sami'a yasma'u, ya, beramal untuk didengar orang lain, ya, yang pada intinya sama, ya, hanya ada detail yang berbeda di situ. Riya beramal karena agar dilihat orang lain, ya. Kemudian apa? Sum'ah beramal untuk didengar orang lain, cerita kepada orang lain, ya. Qala ta'ala fa'budullaha mukhlishina lahuddin, ya, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, ikhlas, ya, karenanya. Ikhlas adalah apa? Al-amalu liwajhillah, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Saking sulitnya ikhlas, bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu pun selalu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ja'al amali kullaha khalisan liwajhik. Ya, ini sahabat, ya, orang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu berdoa mengharapkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara para ulama juga mengatakan bahkan man ra'a fi nafsihi ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Ya. Barang siapa yang menyatakan, ya, menyangka bahwa yakin bahwa dia sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu butuh keikhlasan yang lainnya. Artinya belum tentu orang yang bilang saya ikhlas kok beramal, amalnya benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh pembiasaan agar bisa ikhlas beramal yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga adalah al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Wa ma atakumur rasul, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka khudhuhu, maka ambillah, ikutilah.
wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul larang, ya, fantahu, maka sudahi. Jangan mengamalkan amalan, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan, barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya, maka fahuwa rad, maka amalan tersebut akan tertolak. Inilah ya 3 syarat amalan yang sah. Sahnya di sini maksudnya apa? Diterima. Tapi soal pahala itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Intinya ya kita berusaha. Ya, kalau secara zahirnya 3 ini sudah terpenuhi, maka biiznillah, dengan izin Allah, amalan tersebut pasti akan bermanfaat untuk orang yang beramal. Maka demikian apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ya iman kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan biidznillah taala di pertemuan yang akan datang. Maka a'tadzir, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.